Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Jihan Putri Sabrina Hadir. Berlian Bedi Lasana Hadir. Robiatul Adawiyah Hadir. Jamilatun Nisa Hadir, Bu. Keki Rahmawati. Gak ada, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya sudah, kita doakan semoga Keke cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Siap, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, tolong lihat dulu sampah yang ada di bawah. Masih ada sampah apa tidak? Kalau ada, tolong dibersihkan. Nah, kalau begini kan kelasnya menjadi nyaman dan kondusif. Sebelumnya, tolong kalian mempersiapkan buku-buku geografinya. Dan selain buku geografi, tolong dimasukkan ke tas terlebih dahulu. Jika sudah siap, kita akan memasuki materi baru. Materi untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang pengelolaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari materi tentang pengelolaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis dari sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengelolaan dari sumber daya alam melalui prinsip berkelanjutan. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep pengelolaan sumber daya alam melalui diskusi mengenai tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih sumber daya alam itu? Saya, Bu. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Benar sekali. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan bermanfaat untuk menyejahterakan hidup manusia. Nah, anak-anak, jadi di sini sumber daya alam itu memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Nah, anak-anak, klasifikasi sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam menurut jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam menurut sifatnya. Dan yang ketiga, sumber daya alam menurut potensinya. Nah, Ibu ingin bertanya, klasifikasi sumber daya alam menurut jenisnya dibedakan menjadi berapa? Siapa yang tahu? Saya. Klasifikasi sumber daya alam menurut jenisnya terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Benar sekali. Jadi, sumber daya alam menurut jenisnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik.
Sumber daya alam hayati atau biotik ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti kita, manusia contohnya. Ada tumbuhan dan ada hewan. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya ada tanah, ada air, ada bebatuan, dan ada bahan tambang. Seperti diketahui, persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sumber daya alam kehutanan. Yang kedua, ada sumber daya alam kelautan. Yang ketiga, ada sumber daya alam pariwisata. Dan yang keempat, ada sumber daya alam pertambangan. Nah, seperti ada di gambar sini. Nah, di sini merupakan sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam kelautan, sumber daya alam pariwisata, dan sumber daya alam pertambangan. Pengertian dari sumber daya alam kehutanan ini merupakan segala potensi yang terkandung di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk untuk kepentingannya mereka. Seperti contoh, aduh, kurang cedek kali. Sumber daya alam kehutanan ini merupakan segala potensi yang terkandung di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan makhluk. Nah, anak-anak, luas hutan yang terbesar di Indonesia ini banyak dijumpai di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, seperti yang terlihat di dalam peta persebaran kehutanan, terlihat jelas bahwa proporsi luas wilayah kawasan hutan di Indonesia ini persentase yang paling tertinggi terdapat pada hutan produksi. Dikarenakan kenapa? Karena hutan produksi ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat dan berfungsi sebagai penghasil kayu dan non-kayu. Seperti penghasil kayu ini dapat digunakan untuk membuat meja, membuat kursi, membuat almari. Dan non-kayu ini kayak berupa madu, berupa obat-obatan. Nah, ada yang tahu fungsi dan manfaat dari hutan itu sendiri apa? Anak-anak, fungsi dan manfaat hutan ini yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan. Yang kedua, hutan ini sebagai tempat menyimpan cadangan air hujan. Yang ketiga, hutan sebagai sumber makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, hutan ini dapat mencegah erosi atau pengikisan. Yang kelima, hutan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, seperti yang diketahui, banyak sekali jenis-jenis dari hutan itu sendiri. Yang pertama, ada hutan bakau, hutan rawa, sabana, hutan musim, hutan hujan tropik, dan hutan produksi. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hutan produksi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dan menghasilkan bahan seperti kayu dan non-kayu. Nah, bahan kayu ini dapat digunakan untuk membuat meja, membuat kursi, membuat almari. Dan bahan non-kayu ini contohnya seperti madu dan obat-obatan. Nah, dari sumber daya alam kehutanan, apa ada yang tahu bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam kehutanan itu? Ada yang tahu? Ada. Caranya seperti reboisasi. Ya, baik, benar sekali. Jadi, cara untuk melestarikan hutan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama reboisasi, dan yang kedua menerapkan sistem tebang pilih, dan yang ketiga menerapkan sistem tebang tanam, dan yang keempat melakukan penanaman secara konservatif, dan yang kelima melakukan larangan sistem tebang pilih. Dan selanjutnya persebaran sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan khususnya yang ada di Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup. Akan tetapi potensi sumber daya alam kehutanan yang ada di Indonesia ini kurang dimanfaatkan dengan baik dan seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing. Nah, contoh dari sumber daya alam pertambangan ini ada minyak bumi, ada timah, ada bauxit, ada tembaga, dan ada batu bara. Nah, dari contoh hasil tambang yang ada di sini itu persebaran seperti batu bara. Batu bara ini persebarannya atau banyak dijumpai di daerah Sawalunto, Bukit Asam, dan Tanjung Enim.
Yang selanjutnya ada tembaga. Persebaran tembaga yang ada di Indonesia ini terdapat di daerah Tembagapura. Yang selanjutnya, bauskit. Bauskit, persebaran bauskit yang ada di Indonesia ini banyak dijumpai di daerah Pulau Bintang dan Singkawang. Yang keempat, ada timah. Selanjutnya, contoh hasil tambang yaitu timah. Nah, biji timah yang ditambang di Indonesia ini umumnya berasal dari jenis endapan timah aluvial dan sering disebut dengan endapan timah sekunder. Nah, manfaat dari timah sendiri itu adalah untuk lapisan dari produk baja. Nah, anak-anak, persebaran dari hasil tambang berupa timah ini banyak dijumpai di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dan selanjutnya ada minyak bumi. Komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia. Nah, terutama sebagai sumber energi, seperti contoh bahan bakar, mulai dari LPG, mulai dari solar, mulai dari bensin, itu dihasilkan dari minyak bumi. Nah, persebaran minyak bumi yang ada di Indonesia ini ada di daerah Aceh, Riau, Muara Enim, dan Tanjung Pura. Apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, dari penjelasan materi yang sudah Ibu paparkan, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apakah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia berlimpah? Baik, saya akan menjawabnya. Iya, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu melimpah. Hal ini dikarenakan karena letak geografis dari Indonesia ini berada di antara dua benua dan dua samudra. Jadi tidak heran bahwa karakteristik sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat bervariasi. Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang pengelolaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan.